Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat yang keempat dan ayat kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangisi pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Fokus yang tak berarti. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan keseluruhan bacaan ini, kisah tentang bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Nah, kisah dalam bacaan kita ini menunjukkan di mana Israel mereka sementara bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka bersungut-sungut terhadap kondisi yang mereka alami ketika mereka ada di padang gurun. Saudara, kita bisa melihat fakta-fakta dari bangsa Israel ini. Yang pertama adalah Israel ketika mereka ada di tanah Mesir, mereka ditindas dengan begitu luar biasa. Dan Tuhan melihat penindasan mereka. Allah begitu mengasihi mereka, dan Allah menunjukkan kasih dengan memberikan kebebasan kepada mereka, memberikan kemerdekaan kepada mereka, membuat mereka tidak lagi hidup di bawah tekanan, penindasan, dan perbudakan di tanah Mesir. Bukan hanya itu saja, tetapi ketika mereka ada di padang gurun, Allah menunjukkan begitu banyak mujizat di depan mata mereka. Allah meluputkan mereka dari tentara-tentara Firaun pada saat itu. Allah membawa mereka berputar di padang gurun, tetapi Allah juga memberikan kepada mereka tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Bukan hanya itu, Tuhan juga berikan kepada mereka burung puyuh. Tuhan berikan kepada mereka mana dari sorga. Tapi anehnya, ketika mereka menikmati semua itu tanpa berjeri lelah apa-apa, tanpa harus menjadi budak untuk menikmati semua itu, justru pikiran mereka teringat kepada hal-hal jasmani, kepada suatu makanan di tanah Mesir. Dan apa yang mereka katakan? Mereka teringat kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Mereka mengingat makanan secara jasmani di tanah Mesir. Jadi saat itu ketika mereka mengeluh kepada Tuhan, mereka melihat bahwa hal-hal jasmani, yakni makanan, jauh lebih berharga daripada Allah yang telah meluputkan, menyelamatkan, dan membebaskan mereka. Ini adalah sikap yang tidak hormat, sikap yang angkuh, sikap yang tidak menghargai Allah. Dan ini adalah karakter orang Israel. Fokus mereka adalah kepada hal-hal yang tidak berarti. Fokus mereka justru kepada sesuatu yang bersifat jasmani. Nah, saudara terkasih, ini juga menjadi pelajaran dan refleksi bagi kita, orang-orang Kristen hari ini. Bukankah kita semua juga sama? Seringkali fokus kita bukan kepada hal-hal yang bersifat rohani, tapi justru kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Uang, makan, minum, jabatan, dan lain sebagainya. Sampai kita lupa untuk menyembah kepada Tuhan. Kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lupa untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Kita lupa mengingat akan kasih setia Tuhan yang telah menuntun memberkati kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena fokus kita kepada hal-hal yang tidak berarti, kepada hal-hal yang bersifat materi dan jasmani saja. Karena itu, biarlah firman Tuhan dan juga kisah bangsa Israel menjadi pelajaran dan menjadi perenungan bagi kita. Pertanyaannya di akhir dari renungan ini adalah, apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang menjadi fokus kita, orang-orang Kristen hari ini? Pelayanan kepada Tuhan ataukah kepentingan diri sendiri? Kedua
ketika kita di dalam menghadapi kesulitan hidup, apa sikap yang kita tunjukkan di hadapan Tuhan? Bersungut-sungut di hadapan Tuhan, atau bersyukur dan berserah kepada Tuhan sebagai orang-orang yang menghormati dan mengasihi Tuhan dan mengingat kasih setia Tuhan? Mari mulailah di dalam persekutuan pelayanan kepada Tuhan, fokus kepada hal-hal rohani jauh lebih utama dibanding kepada hal-hal yang tak berarti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari kisah Israel. Seringkali kami fokus hanya kepada hal-hal yang tak berarti. Seringkali juga kami suka mengeluh ketika kami ada dalam tantangan dan problema hidup, bukannya bersyukur dan mengingat kepada kasih setia Tuhan. Ajar kami untuk taat, tunduk setia, belajar dari kisah Israel, dan kami menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan tidak selalu mengeluh, tidak selalu menggerutu, tidak selalu mengutuk ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidup kami. Sebaliknya kami bersyukur bahwa Tuhan membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan pelajaran indah bagi kami orang Kristen. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.